Bacaan kita hari ini adalah cukup panjang. Karena itu saya akan minta 8 orang untuk membacakan untuk kita. Karena itu tolong disiapkan mic-nya. Tolong dikasih mic. Mari buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-40. Karena ada 40 ayat, maka saya minta 8 orang untuk membacakan, 1 orang 5 ayat. Jadi mic-nya dikasih 2 supaya siapkan 2 mic supaya bisa cepat. Jadi Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang sampai ayat yang ke-40. Nah, karena itu 1 orang saya minta akan membaca 5 ayat dan akan ada 8 orang. Oleh karena itu, mari siapkan Alkitab Bapak Ibu agar kita membaca bacaan kita secara menyeluruh. Nah, saya tidak perlu tunjuk nama, tapi siapa yang cepat silahkan dikasih. Kisah Para Rasul pasal 19. 1 orang 5 ayat, 8 orang saya minta untuk membacakan untuk kita semua. Jadi ayat yang pertama sampai ayat ke-5 akan mulai dari Pak Diril. Nah, ayat 1 sampai ayat 5 Pak Diril, dan 6 sampai 10 1 orang lagi sampai kita ayat yang ke-40. Silahkan Pak Diril, dan setelah itu siapa cepat bisa bersuara supaya langsung dikasih mic. Silahkan Pak Diril. Firman Tuhan, Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 5. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ditunggu, langsung. Dan ketika Paulus penumpangkan tanah di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizatnya yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam
kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Ini dia. Udah ini sekarang kan. Udah kan. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, Dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Mendengar itu meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak katanya, besarlah Artemis Dewi orang Efesus. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka rame-rame membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim pesan dan mendesaknya supaya jangan masuk ke amfiteater itu. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi syarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Namun ketika mereka tahu bahwa ia orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira 2 jam lamanya. Besarlah Artemis Dewi orang Efesus. Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit. Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu, hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi, jika Demetrius dan tukang-tukangnya
ada pengaduannya terhadap seseorang. Bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini. Karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Amin. Demikian jauh bacaan kita pagi hari ini yang terambil dalam Kisah pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-40. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya melanjutkan khotbah minggu yang lalu, yaitu tema yang sama tetapi bagian yang kedua. Minggu lalu saya berkhotbah dengan tema tugasku dan tugasmu. Dan hari ini adalah bagian yang kedua tentang tugasku dan tugasmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan yang sangat panjang yang tadi kita baca, ini adalah berbicara tentang bagaimana Roh Kudus bekerja di tengah-tengah orang Efesus, dan melalui pekerjaan Roh Kudus, kemudian ada banyak orang yang kemudian percaya kepada Kristus. Nah, saudara-saudara, minggu lalu saya menjelaskan tentang 5 poin yang sangat penting tentang tugasku dan tugasmu. Apa tugas kita? Yang pertama adalah memastikan bahwa kita sudah hidup atau hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari ini adalah hari Pentakosta. Penta berarti 50. Penta, 50. Berarti hari yang ke-50. Hari yang ke-50 itu berbicara tentang peristiwa setelah Yesus naik ke surga. Maka kemudian disuruh untuk menunggu 10 hari lamanya. Jadi setelah Yesus bangkit dari kematian, 40 hari lamanya ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, setelah 40 hari ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, maka kemudian ia naik ke surga. Dan setelah ia naik ke surga, ia menyuruh murid-muridnya untuk menunggu di Yerusalem selama 10 hari atau 10 malam. Maka hari ini, genap 50 hari, maka dikatakan Pentakosta. Ada 2 istilah yang sering kita dengar, ada Penta, ada Pante. Pentakosta ada juga ada Pantekosta. Bahkan ada gereja yang namanya demikian, ada gereja Pentakosta, ada juga bilang Pantekosta. Nah, yang betul yang mana? Penta. Penta hari yang ke-50. Berarti gereja yang menyatakan bahwa Roh Kudus telah dicurahkan ke dunia ini. Nah, hari ini ada banyak gereja yang sedang merayakannya. Bahkan sebelum hari ini terjadi, ada banyak gereja yang mengadakan doa 10 malam menantikan pencurahan Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, apakah Roh Kudus sudah dicurahkan atau belum? Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Dan kalau ada kita mengadakan doa 10 malam, itu bukan menantikan supaya Roh Kudus dicurahkan. Tetapi kita sedang mengingat bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Oleh karena itu tidak salah kalau orang doa 10 malam. Tetapi yang paling penting adalah Roh Kudus sudah dicurahkan. Tetapi apakah Roh Kudus sedang berkuasa atas hidup kita? Itu poin yang paling penting. Itu sebabnya minggu lalu saya katakan kita harus bisa memastikan bahwa hidup kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Nah, bacaan kita Bapak Ibu, perhatikan ayat 1 dan ayat 2 sampai ayat 3. Ketika Paulus ada di Efesus, maka ia bertanya kepada beberapa orang yang di sana, apakah kamu sudah dipenuhi Roh Kudus? Mereka berkata, kami tidak tahu apa itu Roh Kudus. Lalu kemudian Paulus bertanya, dengan apa kamu dibaptis?
Baptisan apa yang kamu lakukan? Kami dibaptis oleh Yohanes. Nah, Bapak Ibu perlu ingat bahwa sebelum Yesus datang ke dunia, di dalam Injil Matius di sana dikatakan, ada Yohanes Pembaptis yang mendahului kedatangan Kristus. Ia memiliki murid dan ia juga membaptis banyak orang. Pertanyaannya adalah, apakah baptisan dia sah atau tidak? Baptisan dia tetap sah. Tidak ada yang salah. Karena ia sedang mempersiapkan untuk kedatangan Kristus. Dan ketika Yesus sudah datang, ia melakukan pelayanannya di dunia dan kemudian ia naik ke surga. Yesus menjanjikan Roh Kudus atau yang disebut dengan penghibur. Orang-orang di Efesus tidak tahu apa itu Roh Kudus. Maka kalau Bapak Ibu baca di sana dikatakan, kemudian mereka memberi diri, dibaptis oleh Roh Kudus. Dan ketika mereka dibaptis oleh Roh Kudus, mereka dipenuhi, maka kemudian mereka melakukan banyak mujizat. Minggu lalu saya katakan, tugas kita di dunia, Roh Kudus sudah dicurahkan, maka tugas kita dan yang harus kita perhatikan adalah pastikan bahwa hidup kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Pertanyaannya, Bapak Ibu yakin nggak Bapak Ibu sedang dipenuhi oleh Roh Kudus? Tidak ada orang lain yang bisa menilai itu. Bapak Ibu yang harus bisa memastikan, saya ini dipenuhi Roh Kudus atau tidak. Yang kedua, tugas kita adalah bersaksi di mana saja dan kapan saja. Kita punya tugas. Roh Kudus sudah diberi dan karena itu kita punya tugas untuk bersaksi di mana saja, kapan saja, di mana saja. Itu tugas kita untuk menyaksikan tentang kasih karunia Tuhan. Minggu lalu saya sampaikan, kalau bersaksi tentang keberhasilan ada banyak. Bersaksi tentang penderitaan, pergumulan kita banyak. Tetapi berapa banyak di antara kita bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan? Berapa banyak di antara kita bersaksi bahwa Yesus adalah jalan keselamatan? Berapa banyak di antara kita bersaksi bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang menyelamatkan selain Kristus? Ini tugas kita, berarti kita harus bersaksi di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga adalah mari kita menantikan akan setiap janji Tuhan dengan doa yang tekun. Yang keempat, jangan menjual Yesus untuk kenikmatan jasmani. Jangan mencoba menjual Yesus untuk kenikmatan jasmani. Dan yang terakhir adalah berdoa kepada Tuhan sebelum mengambil satu keputusan. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat bacaan kita hari ini. Apa tugasku dan tugasmu di bagian yang kedua ini? Yang pertama, mari kita lihat ayat 9 dan ayat yang ke-10. Mari kita lihat ayat 9 dan ayat yang ke-10. Apa yang dikatakan di ayat 9 dan ayat yang ke-10? Di sana dikatakan, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan dengan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Tugas kita yang pertama Bapak Ibu adalah seorang pemimpin harus melindungi dan peduli dengan pengikutnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu pemimpin? Pemimpin itu adalah bicara tentang pribadi. Tapi kalau bicara kepemimpinan itu bicara tentang pengaruh atau panutan dan lain-lain. Jadi kalau bicara pemimpin berarti pribadinya, orangnya. Tetapi kepemimpinan itu bicara tentang pengaruh. Maka kita bisa melihat pemimpin dan kepemimpinan itu dalam diri Paulus. Setelah ia melayani di sana,
Maka muncul orang-orang yang menentang akan Paulus. Tidak terima tentang pengajaran Paulus. Maka apa yang dilakukan oleh Paulus? Ia memisahkan murid-muridnya. Sebagai pemimpin dia kemudian memisahkan murid-muridnya. Dan kemudian ia mengajar mereka selama 2 tahun di dalam ruang kuliah Tiranus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemimpin bicara tentang pribadinya, kepemimpinan bicara tentang pengaruhnya. Kalau begitu, siapa itu pemimpin? Saudara dan saya adalah pemimpinnya. Roh Kudus sudah dicurahkan di dunia dan Bapak, Ibu dan saya adalah pemimpin-pemimpin kecil dimanapun kita berada. Di rumah tangga kita pemimpin, di pekerjaan kita pemimpin, setidak-tidaknya kita memimpin diri kita sendiri. Maka bicara pemimpin tidak selalu berbicara tentang ada pemimpin yang memimpin satu kelompok. Tapi pemimpin berbicara tentang bagaimana kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Kita semua adalah pemimpin. Setidak-tidaknya kita memimpin akan diri kita sendiri. Karena itu sebagai pemimpin kita bertanggung jawab atas semua situasi yang ada di sekitar kita. Perhatikan, Paulus mengajar. Tetapi ada banyak orang yang tidak senang. Dan karena itu mempengaruhi orang-orang yang ia ajar. Ia pimpin. Maka kemudian Paulus mengambil keputusan tegas. Memisahkan mereka. Dan kemudian mengajari mereka lebih lagi selama 2 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Paulus memproteksi pengikutnya. Paulus melindungi akan orang-orang yang ia pimpin. Ia tidak mau orang-orang yang pimpin kemudian terpengaruh akan apa yang sedang ia ajari. Maka kemudian ia mengkhususkan mereka, melindungi mereka, menyiapkan mereka untuk lebih lagi. Pada akhirnya Bapak Ibu akan lihat ada Gaius. Yang kemudian ia ada dalam kumpulan ketika Demetrius menghasut orang untuk menganiaya akan mereka. Kenapa ia siap menghadapi tekanan? Karena ia sudah diajar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cara Paulus melindungi mereka, yaitu ia mengumpulkan mereka, mengajari mereka selama 2 tahun. Paulus peduli dengan iman mereka. Paulus bertanggung jawab atas keluarga mereka. Paulus bertanggung jawab atas apa yang sedang ia ajarkan kepada mereka. Karena itu ia punya andil bagaimana menjaga orang-orang yang ia bina supaya tidak sesat akan imannya. Kalau saya tarik di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, kita bertanggung jawab untuk rumah tangga kita. Sebagai kepala keluarga, kita bertanggung jawab untuk rumah tangga kita. Apa yang terjadi, situasi apa yang akan dihadapi, maka sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk melindungi keluarganya. Kalau ada pengaruh-pengaruh yang negatif, pengaruh-pengaruh yang tidak baik, maka dia harus menjadi orang terdepan untuk melindungi akan keluarganya. Bukan malah membiarkan keluarganya apa mengalir saja. Tidak. Maka sebagai pemimpin bertanggung jawab. Itu mungkin kepala keluarga. Kalau kita secara pribadi yang bertanggung jawab untuk diri kita, sekiranya ada tempat-tempat atau kita ada di tempat di mana iman kita mulai goyah dan kita merasa tidak nyaman, jangan bertahan lama. Cepat menyingkir daripada engkau terjerumus dan jatuh ke dalam dosa. Apa yang menjadi tugas Paulus? Kenapa Paulus mau melindungi mereka? Bapak Ibu ingat di akhir bacaan kita tentang Dewi Artemis. Dewi Artemis, Bapak Ibu silakan buka di Google itu ada. Itu seorang wanita yang memegang busur dan memanah. Ini dia sangat dihormati. Dia Dewi kesuburan. Dia bilang Dewi seorang wanita menjaga kesucian, keperawanan. Ia diagungkan karena ia punya kekuatan yang luar biasa. Dewi Artemis juga adalah dikatakan seorang pemburu yang handal. Oleh karena itu ada panah yang ia pakai.
Dan karena itu bagi orang Efesus, Dewi Artemis ini adalah dewi yang sangat dihormati, sangat dikagumi. Itu makanya setiap rumah oleh Demetrius membuat patung-patung kecil. Maka setiap rumah pasti ada patung Dewi Artemis. Kenapa? Karena begitu kuat penyembahannya. Oleh karena itu ketika Paulus datang dan melayani, banyak orang yang tidak senang. Karena itu pengikutnya Paulus diambil, dilindungi, memproteksi mereka. Ada dalam kelas kuliah Tiranus. 2 tahun lamanya ia mempersiapkan mereka. Itu sebagai pemimpin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ada begitu banyak ajaran sesat yang sedang berkembang. Karena itu kalau Bapak Ibu tidak hati-hati, maka Bapak Ibu bisa terjerumus di dalamnya. Maka ketika mungkin saja ada pengajaran yang tidak benar dan diingatkan kepada Bapak Ibu, harus siap untuk mendengar. Harus siap untuk dikasih tahu. Nah, itu bagian tugas bagaimana melindungi supaya iman tetap tumbuh dan tetap teguh di dalam Kristus. Ini yang pertama. Saudara dan saya adalah pemimpin. Setidak-tidaknya untuk diri sendiri. Kalau diri kita sendiri kita tidak bisa pimpin, bagaimana kita bisa memimpin orang lain? Ini penting. Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan karena itu, jadilah pemimpin yang bisa melindungi, bisa peduli dengan diri sendiri dan juga orang-orang yang diikut. Saudara-saudara, Bapak Ibu mungkin merasa bahwa saya ini bukan pemimpin. Tapi saya mau kasih tahu, setidaknya Bapak Ibu memimpin untuk diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ada banyak Bapak Ibu yang bermain medsos. Pengikutnya itu ribuan rata-rata. Saudara sedang menjadi seorang pemimpin, panutan. Apa yang saudara posting, maka dilihat oleh semua pengikutmu. Ketika engkau melakukan sesuatu, maka semua pengikutmu melihatnya. Itu sebabnya, itu yang namanya bukan pemimpin lagi, tapi kepemimpinan, pengaruh. Ketika engkau melakukan sesuatu, maka pengaruhnya, dampaknya itu sangat luas. Kau posting satu foto, semua pengikutmu lihat bahwa si Anu sedang buat apa. Itu pemimpin. Orang selalu berpikir pemimpin adalah pemimpin perusahaan, pemimpin di gereja, pemimpin di kantor, kepala rumah tangga dan yang lain. Saudara adalah pemimpin. Ada banyak orang yang sedang mengikuti Anda. Pengaruh apa yang Bapak Ibu beri kepada pengikut-pengikut Anda? Pengaruh apa yang sedang saudara share kepada mereka? Ini yang pertama. Tugasku dan tugasmu adalah jadilah pemimpin yang memberi pengaruh yang positif bagi diri sendiri dan bagi umat atau siapa saja yang menjadi pengikut. Kalau kita kepala keluarga, kita sedang memimpin anak-anak kita. Anak-anak kita lihat apa dalam hidup kita sebagai orang tua. Kalau kita anak muda, berapa banyak orang yang ikuti kita? Maka sekarang sulit dikatakan tidak ada orang yang tidak jadi pemimpin. Semua sudah jadi pemimpin. Persoalannya adalah kepemimpinan seperti apa yang engkau sedang lakukan. Hal yang kedua, mari kita lihat ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Ayat 13 sampai ayat 20 itu bercerita tentang anak-anak Skewa. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh anak-anak Skewa? Anak-anak Skewa ini adalah, bapaknya adalah seorang imam. Tapi meskipun bapaknya adalah seorang imam, hidup anak-anaknya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh bapaknya.
Mereka tidak percaya kepada Tuhan, bahkan mereka menggunakan nama Tuhan untuk memperkaya akan diri mereka. Maka kalau ayat 13 sampai ayat 20, kita bisa melihat satu poin yang penting bahwa jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan jika engkau tidak percaya kepadanya. Mari perhatikan ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu adalah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ini luar biasa. Bapaknya imam, anak-anaknya tukang sihir. Bapaknya imam, anak-anaknya tukang sihir. Jadi kita orang tua harus hati-hati. Harus doa kuat, jangan-jangan anak kita ini penyembah berhala. Orang tuanya rajin beribadah, rajin doa, tapi anak-anaknya tidak. Anaknya tukang sihir. Mereka mendengar Paulus berkata, mendoakan orang dalam nama Yesus dan orang sembuh. Ayat-ayat sebelumnya itu sapu tangan Paulus. Dan kain apa saja yang dipakai Paulus? Dipakai untuk menyembuhkan orang. Dan mereka melihat, wah ini menarik. Bisa pakai nama Yesus ini untuk mendapatkan keuntungan. Maka perhatikan ayat selanjutnya, ayat 14. Ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku kenal. Tetapi kamu, siapakah kamu? Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan jika engkau tidak percaya kepadanya. Saya sering lihat itu, apakah itu meme atau apa. Ada orang naik sepeda motor, jalan turunan, remnya blong. Dia terus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiba-tiba bilang, Allahu Akbar. Ini yang betul yang mana? Banyak orang sekarang melecehkan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan kalau engkau tidak percaya. Pelecehan enggak kalau kita sedikit-sedikit terantuk dalam nama Yesus? Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Sedikit-sedikit. Oh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan bilang, aku siapa kamu? Aku enggak kenal. Perhatikan saudara-saudara. Seringkali orang dengan mudahnya mulutnya latah untuk mengatakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sedangkan hatinya tidak percaya kepada dia. Ayat 13, ayat 20 memberikan kita penjelasan bahwa anak-anak Skewa menggunakan nama Tuhan untuk mencari keuntungan pribadi. Meskipun ayah mereka adalah seorang imam. Dari ayat 13 sampai ayat 20 kita bisa belajar bahwa banyak orang Kristen yang jadi dukun. Atau suka ke dukun. Mulutnya ngomong Tuhan Yesus, tapi praktik hidupnya adalah suka berdukun atau bahkan jadi dukun. Maka ini menjadi pelajaran yang sangat penting. Integritas. Sesuaikanlah antara perkataan dan perbuatan. Jangan sebut nama Tuhan. Jangan mulut kita, aku percaya kepada Yesus. Tetapi praktik kita. Alami kesulitan, cari orang pintar. Alami kesulitan, usaha kurang maju, cari orang pintar. Apa maksudnya? Kita juga dapat belajar. Meskipun kita rajin beribadah,
Tidak ada jaminan bahwa anak-anak kita akan hidup takut akan Tuhan. Karena itu, ajari anak kita dengan baik untuk mengenal Tuhan sejak kecil. Bapak Ibu yang punya anak, tugas kita berat. Bagaimana memperkenalkan Kristus kepada mereka sejak usia dini. Jangan sampai mereka tidak kenal Yesus. Mereka tidak kenal Kristus. Anak sekelas imam saja jadi petenung dan tukang sihir. Ini menjadi cambuk dan pelajaran yang penting untuk Bapak, Ibu, dan saya. Kenalkan Kristus kepada anak-anak kita sejak dini. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ada orang yang mulutnya latah. Dan kalau dia latah, apakah itu adalah pembenaran? Tidak. Ini hal yang kedua, tugasku dan tugasmu. Yang pertama adalah kita adalah seorang pemimpin. Dan jadilah pemimpin yang membawa pengaruh yang positif. Yang kedua, tugasku dan tugasmu adalah jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Apalagi tidak percaya kepadanya. Nanti Tuhan bilang, aku gak kenal engkau. Ada kisah dalam Injil Matius pasal 7. Ayat 22-23. Boleh ditampilkan Matius 7 ayat 22-23. Boleh ditampilkan di layar. Perhatikan ayat ini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan dengan namamu dan mengadakan banyak mujizat dengan namamu juga. Terus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Hati-hati. Jangan-jangan kita sebut nama Tuhan luar biasa, nama Tuhan. Tapi dalam hati kita gak percaya. Pada akhirnya Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Siapa kamu? Enyah kamu, pembuat kejahatan. Padahal sebelumnya kita bersemangat. Memuji Tuhan, berdoa. Tapi mulut kita berdoa, hati kita ke tempat lain. Pikiran kita ke tempat lain. Kita gak mempercayai Tuhan. Kemudian Tuhan bilang, aku gak kenal kamu, enyah kamu, pembuat kejahatan. Maka jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tapi ayat ini juga menjadi ayat di mana orang bersembunyi di balik itu. Kalau begitu aku gak mau berdoa. Kamu aja yang pimpin doa terus. Aku belum dekat sama Tuhan. Jadi selalu ada positif dan negatif. Tapi ingat baik, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang ketiga, yang terakhir. Ayat 21 sampai 41. Ayat 21 sampai 41. Ini berbicara tentang seseorang yang bernama Demetrius. Ia mempunyai perusahaan. Perusahaannya adalah membuat patung Artemis. Dan ketika Paulus mulai melayani dan ada banyak orang mulai percaya, maka kemudian ia mulai tidak senang. Wah, perusahaan saya ini bisa bangkrut ini. Kalau orang sudah percaya kepada Yesus, orang akan membuang patung Artemis. Saya tidak bisa membuat lagi. Orang tidak bisa menempatkan lagi patung-patung di rumahnya. Maka kemudian ia menghasut para karyawan pabriknya, perusahaannya. Dan kemudian membuat huru-hara, membuat demo. Ia orang yang menghasut banyak orang. Dan kemudian menangkap yang tadi ada Gaius Aristarchus. Murid-murid daripada Paulus. Mereka dibawa ke dalam ruang kesenian. Dan kemudian mulai mengatakan fitnah kepada murid-murid Paulus. Termasuk Paulus sendiri. Bahwa orang ini
membuat untuk orang tidak percaya lagi, pelecehan terhadap Dewi Artemis, maka orang menjadi marah, mencari Paulus, mencari murid-muridnya untuk dibinasakan. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Terjadi demo yang sangat besar. Saudara-saudara, apa yang kita bisa ambil dari pelajaran daripada ayat 21 sampai 41? Kejahatan itu, hati-hati, selalu dilakukan kadang secara berjemaah. Kadang-kadang orang mau buat kejahatan, orang mau buat dosa, dia tidak mau buat sendiri, tapi ia pengaruh orang, supaya kemudian orang ikut dia, menghasut orang lain untuk melakukan dosa, tetapi kemudian ia ada di belakang itu. Ia tidak ada di depan, tapi ia ada di belakang. Ia membiarkan orang lain maju, tapi ia ada di belakang layar. Dan ini yang dilakukan oleh Demetrius. Ia memaksa karyawan-karyawan di perusahaannya untuk melakukan perlawanan, untuk melakukan demo, untuk membuat masalah bahwa perusahaannya ini akan bangkrut. Menghasut banyak orang melakukan kejahatan. Dia ada di belakang dan santai saja. Ini kejahatan. Alasannya adalah nanti perusahaannya apa? Bangkrut. Tidak berkembang. Karena perusahaannya membuat patung. Hati-hati. Kejahatan kadang-kadang dilakukan adalah tidak mau bertanggung jawab untuk perbuatannya. Tapi mengatasnamakan orang lain. Atau memakai orang lain untuk melakukan kejahatan. Kita bisa belajar bahwa Demetrius, yang dilakukan oleh Demetrius, dan sekarang banyak dilakukan oleh orang-orang di zaman kita. Dia yang tidak senang dengan orang, dia tidak berani datang ke orangnya, tapi ia memakai orang lain untuk bikin masalah. Dia tidak senang dengan Paulus karena usahanya terancam. Ia tidak berani datang kepada Paulus dan ngomong empat mata. Aku gak suka samamu begini-begini. Tidak. Tapi ia memakai karyawannya. Seolah-olah dia bersih. Ini kejahatan yang terstruktur. Bahasa kerennya masif. Terstruktur dan masif. Kejahatan. Kita harus menghindarkan diri dari hal yang demikian. Kalau ada yang tidak senang dengan kita, kalau ada yang kita tidak puas dengan seseorang, datangi dan ngomong. Tidak perlu menghasut orang lain. Seolah-olah kita benar. Saudara-saudara, ayat bacaan kita, ayat 21:41 memberikan kita penjelasan. Demetrius yang adalah seorang pengusaha perak yang sukses, membuat patung Artemis, merasa bahwa kesuksesannya terganggu. Oleh karena itu, ia mulai menghasut karyawannya dan masyarakat untuk menolak akan Paulus dan pengikut-pengikutnya. Saudara-saudara, kita tidak perlu takut ketika orang lain mungkin lebih sukses daripada kita. Ini banyak dilakukan oleh dunia bisnis. Kalau di sana lebih maju, dia berusaha bagaimana caranya membatasi di sana. Banyak yang hal-hal demikian. Yang menjelek-jelekkan di sana supaya gak laku di sana. Banyak yang model begini. Demetrius terganggu. Wah, ini ancaman serius. Pelajaran yang lain yang bisa kita lihat adalah kita bertanggung jawab
atas apa yang kita buat. Kita bertanggung jawab atas apa yang kita buat. Kalau kita menghasut orang untuk melakukan dosa, dosa mereka itu juga menjadi tanggungan kita. Karena kita penyebabnya. Maka berhati-hatilah atas diri kita sendiri. Maka poin ketiga ini berkaitan erat dengan poin pertama. Jadilah pemimpin yang positif untuk diri sendiri. Kita adalah pemimpin dan karena itu pemimpin yang positif. Jangan memimpin diri kita untuk melakukan hal-hal yang negatif. Ini menjadi bagian yang sangat penting. Demetrius melakukan dosa, tetapi ia mau melibatkan banyak orang untuk ikut juga berbuat kejahatan. Kalau Bapak, Ibu, dan saya pernah melakukan hal yang demikian, maka ini waktunya berdoa dan minta ampun kepada Tuhan. Ingat, ini zamannya Roh Kudus. Ini zamannya Roh Kudus. Roh Kudus bukan hari ini baru datang. Ia sedang ada di dunia. Dan karena itu, ia mau menginsafkan kita akan dosa. Menginsafkan kita akan kebenaran. Dan ia juga mau menginsafkan kita akan penghakiman. Karena itu Bapak Ibu, inilah tugasku dan tugasmu. Yang pertama, jadilah pemimpin yang membawa pengaruh positif untuk diri sendiri dan orang-orang yang kita pimpin. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau engkau tidak percaya kepada Dia, jangan. Yang ketiga, ingat, kejahatan bisa dilakukan bersama-sama. Kita mungkin tidak tahu, tapi orang bisa menghasut kita untuk melakukan kejahatan. Karena itu hati-hati. Proteksi diri kita dengan baik. Jangan mudah dipengaruhi. Apalagi untuk berbuat kejahatan. Kalau orang mengajak engkau untuk melakukan sesuatu, mikir dulu. Yang dia lakukan ini betul atau tidak. Apalagi ngajak untuk merusuhi orang. Hati-hatilah. Apa yang menjadi kesimpulan kita pagi ini? Kita adalah pemimpin untuk diri kita dan orang lain. Karena itu, pemimpin yang positif adalah bagaimana hidupnya menjadi contoh nyata, menjadi teladan bagi banyak orang. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan juga wariskan kesalahan kita kepada orang lain. Kita bertanggung jawab untuk kesalahan kita. Kalau berbuat salah, cepat selesaikan. Jangan ikutkan orang lain untuk melakukan dosa, untuk memuaskan keinginan kita. Jangan ajak orang lain berbuat dosa untuk memuaskan keinginan kita. Tugasku dan tugasmu. Tuhan memberkati kita.